Aksi unjuk rasa menolak wacana penundaan pemilu 2024 terus bermunculan. Kali ini aksi turun ke jalan dilakukan perwakilan mahasiswa dari puluhan kampus di Jakarta di halaman Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu sore. Selain menolak wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode, mahasiswa juga menyuarakan soal tingginya harga pangan. Mahasiswa menilai pemerintah Jokowi telah gagal membawa rakyat Indonesia pada tingkat kesejahteraan, mengingat banyaknya warga yang terkena PHK massal serta himpitan ekonomi akibat kian tingginya harga bahan pangan. Jika pemerintah tetap melakukan penundaan pemilu 2024, maka sama saja dengan melanggar konstitusi. Yang pertama terkait dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Lalu yang kedua tentang ketimpangan ekonomi yang membuat harga-harga naik. Dan yang ketiga terkait dengan penyerangan terhadap warga sipil yang saat ini sedang marak terjadi di negara kita. 3 hal itu yang kemudian akan kami kaji sehingga gerakan kita menjadi satu gerakan moral, jadi satu gerakan yang berlandaskan akademik, berlandaskan kajian yang matang. Aksi menolak perpanjangan masa jabatan presiden itu akan terus berlanjut dengan melibatkan universitas dari seluruh Indonesia. Seperti 11 April dan 21 April di sekitaran Istana Merdeka, Jakarta. Satu lagi isu yang menarik, setuju atau tidak setuju, tapi kalau kita lihat konteks historisnya, beberapa tahun, mungkin dalam hitungan bulan masih ya, abdesi yang sama, mengumumkan meminta presiden 3 periode. Ini harus hati-hati Mas Arya. Kelompok yang sama. Setelah mereka mendapatkan 3 periode di Mahkamah Konstitusi. Lalu ditolak publik semua, muncul wacana baru. Soal 9 tahun, tidak menambah periode, tapi menambah masa jabatan. 2 hal yang berbeda. Perpanjangan masa jabatan. Sekarang pertanyaannya yang saya sampaikan tadi dengan teman-teman mahasiswa, mungkinkah ya jabatan 3 periode ataupun penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden dapat dilaksanakan dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945. Karena ketiga-tiganya akan menyangkut perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang mungkinkah perubahan itu terjadi? Sebelum nanti kita lebih ramai lagi membincangkan itu. Ini kan baru wacana. Nah, tadi teman-teman mahasiswa saya ajak berpikir soal itu, ya, berdebat soal itu. Maka jawabannya ya tidak mungkin, ya. Mengapa? Karena yang pertama, ya. Yang pertama, karena menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar 1945, berarti mengamandemen Undang-Undang Dasar. Itu persyaratannya berat sekali. Ya. Kalau dia di dalam persyaratan yang saya baca, itu harus merupakan kehendak masyarakat Indonesia yang dipresentasikan dalam majority di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan profesi pemohon tidak jelas atau kabur. 4. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam profesi menyatakan permohonan profesi pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Lain mungkin Pak, tadi dari bandara kemudian ke pasar banyak yang meneriakan ke Bapak untuk 3 periode gitu Pak. Mungkin ada tanggapan. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Ya.